Baik, mari kita lanjutkan tentang tipe data tadi ya, Adik-adik. Jadi tadi sampai tapel tadi ya. Tapel itu ternyata adalah tipe data yang seperti list tetapi tidak bisa dirubah posisinya atau dia posisinya tetap ya, tidak bisa berubah posisi dari datanya. Misalnya kita buat list, kalau list itu masih bisa ya, misalnya urut 1, 2, 3 bisa kita rubah jadi 2, 3, 1, tapi kalau tuple 1, 2, 3 ya udah nggak bisa lagi dirubah-rubah menjadi 3, 2, 1 atau 1, 3, 2 nggak bisa ya. Tadi sampai data ya. Nah ini ya. Kemudian selain tipe data list, tuple, ada lagi tipe data ring, dict to dictionary ya, set. Ini nanti penggunanya kita lihat di belakang ya. Jadi ini sekarang kita tahu aja dulu ya, ada boolean ya, bytes ya, ini bool. Untuk melihat tipe data ya bisa menggunakan perintah konstruktor ya, seperti ini, str hello world. Kalau di atas tadi hello world langsung, ini sudah langsung diartikan sebagai string. Tapi kalau kita ingin melihat, dan ini untuk melihatnya kita harus pakai print ya. Kalau di sini kita langsung str hello world, begitu kita ya sebenarnya sama sih ya, kita print tipe data X-nya, dia keluarnya nanti string ya, string. Jadi ini hanya bukan hanya, tapi ini metode lain untuk mendeklarasikan saja tipe data. Sebenarnya tidak perlu deklarasikan seperti ini, sudah bisa ya. Kemudian ini ada exercise-nya adik-adik ya, bisa dicoba. Misalkan ini kita coba ya, start exercise. Ini kalau misalnya saya tulis ini adalah tipenya string str, hasilnya adalah keliru, not correct. Kemudian kita kembali lagi, try again, hasilnya kita ganti integer, answer, nah correct. Kalau kita nggak ngerti ya, misalnya ini apa ya tipenya, nggak ngerti, langsung lihat sini boleh, string ya, bisa lihat. Jadi ini model exercise yang ada di laman w3school.com ya, bisa dicoba. Exercise 3-nya seperti apa? Bisa ya, misalnya seperti ini. Ini tentu float ya. Tentunya float, ini lihat jawabannya. Ya, correct. Ya. Silakan nanti dicoba beberapa exercise di sini di bawah ini. Oke. Ya, sebuah 1-2 aja, sekedar tahu nggak apa-apa. Sekedar tahu ya, nggak usah jadi tugas. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang masuk ke number, tipe data Python number ya. Python number tuh berarti untuk angka-angka dalam Python tuh ada berapa macam. Tadi sudah disampaikan, ada integer, ada float, dan ada kompleks ya, bilangan kompleks. Jadi dia ini bisa mengakomodir bilangan kompleks ya, yang ada bilangan imajinernya, kemudian bisa mengakomodir bilangan yang ada koma-komanya dengan float, tipe data float, dan mengakomodir yang bilangan bulat ya, baik itu negatif maupun positif ya, integer bisa ya, semacam ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan konversi, bagaimana itu ya? Konversi berarti mengubah dari tipe data misalnya integer menjadi float atau float menjadi kompleks. Tapi tidak bisa ya integer jadi belum saya coba ya. Integer jadi string bisa nggak ya? Belum, di sini nggak ada coba. Karena ini di sini membahas tentang angka saja. Jadi perubahan konversi antara angka dengan angka ya. Nanti bisa coba di sinilah, misalnya mau mencoba
apakah string bisa ya, nanti kita coba. Tapi di sini contoh di sini adalah tentang angka-angka. Jadi misalnya di sini di awal diketahui bahwa suatu variabel bernilai 1 atau integer, kemudian y variabel lainnya itu y bernilai float yaitu 2,8 dan z ya variabel z bernilai integer. Bernilai imajiner yaitu bilangan kompleks 1j. 1j berarti dia realnya 0, jadi 0 plus 1j. Jadi itu ini imajiner bilangan imajinernya. Handle-nya 0. Oke, kalau dilihat kalau kita rubah sekarang yang tadi integer menjadi float ya, misalnya float x, maka nanti x-nya ini akan menjadi float. Loh kan ini bulat Pak ya, nanti kita lihat bagaimana dia jadi pecahan di sini ya. Kemudian ini juga yang tadinya dia y itu adalah bilangan float terus dirubah jadi integer. Tadi kan pecahan, padahal integer bilangan bulat gimana gitu ya. Kita lihat nanti ya. Dan terakhir tadinya dia bilangan integer, tipenya integer bilangan bulat atau dibuat kompleks ya. Itu gimana kan? Bilangan imajinernya nggak ada di sini. Nah, gimana cara merubah? Kita lihat di sini ya. Kalau kita try, kita lihat di dalam programnya, maka dihasilkan semacam ini ya. Jadi kalau tadinya nilainya 1, itu bilangan bulat. Maka kalau kita float 1, bukan float, jadi bukan float x gitu ya. Float 1 angkanya langsung masukkan. Maka x sama dengan float 1, maka nanti kalau di print x, nilainya adalah 1.0. Artinya x itu nilainya adalah menjadi pecahan. Kok bisa Pak? Ya di sini ada titik 0, jadi karena ada titik 0 itu dianggap sebagai pecahan. Demikian juga integer yang tadinya integer kita rubah jadi int 2.8 ini float ya, nilai float y sama dengan int integer dikonversi ke integer 2,8. Ini menjadi 2 saja, 0,8-nya hilang ya. Dan ini yang menarik juga z sama dengan kompleks x. X ini adalah angka 1 ya. X itu adalah float ya. Float x di sini nilainya sudah float 1 berarti 1.0. Ini 1.0 kalau dikomplekskan jadi 1 plus 0j. Jadi untuk imajiner dia tambahkan 0j bilangan imajiner perkalian dengan koefisien 0. Sehingga ya tetap 0 ya. Kemudian kalau di print ini jadinya tipenya ya integer, kompleks, float. Jadi tipenya bisa dilihat yang tadinya tipenya integer, begitu di float kan dia atau dikonversi ke float menjadi float. Demikian juga yang tadinya dia float 2,8 ini kan float. Jadi begitu di integer dia jadi integer. Ya, jadi 2 itu kan integer. Bulat ya. Oke, ternyata bisa dibuktikan dari programnya, simulasi programnya. Oke ya, kita lanjutkan sekarang ke random, fungsi random. Python tidak punya fungsi random ya, random function tidak ada untuk membuat random number. Tetapi Python mempunyai modul built-in ya. Ya bisa dibilang nanti kelas ya. Kita bisa import kelas random ini untuk digunakan ya ini ya, untuk digunakan mencari nilai random di antara 1 sampai 10 ya. Jadi random.rank ini random ini kelasnya, import random berarti manggil kelas random, lalu random ini kelasnya dot print random dot rank ini adalah metodenya atau fungsi yang ada di kelas random. 1 sampai 10 ini adalah nilai yang dimasukkan. Coba kita lihat ya. Nilainya berapa? 3, betul ya? 3 di antara 1 sampai 10 kan ada angka 3, tampil 3. Sekarang kalau kita rank ini menampilkan satu nilai ya di antara 1 sampai 10. Kita lagi belum tentu 3. Bisa jadi 3 tapi belum tentu 3. Kita lihat. Namanya random acak. Nah, 9. Run lagi belum tentu 9. Bisa balik ke 3 lagi atau mungkin angka yang lain. Nah, 4 ya. Ini namanya random. Demikian ya. Baik, sekarang ada exercise-nya, bisa dicek, bisa dilihat di sini ya exercise-nya. Misalnya di sini Anda submit ya, nilainya. Kita start aja lah dulu ya. Start. Misalnya di sini angka 5 itu kita convert ya ke float. Bisa aja submit answer.
submit answer. Correct. Bisa ya. Sekarang kalau ini kan dari float. Kalau di float lagi salah ya. Kalau float ya paling enggak ke integer atau ke kompleks. Kompleks. Kom ya. Kom bisa nggak ya? Sebentar. Cek dulu. Not correct ya, bukan kom ya. Bentar. Tadi itu kalau kompleks apa sih singkatannya? Itu kompleks ya. Oh, iya iya. Di sini dia tidak kasih tempat yang banyak, menulis kompleks nggak bisa nih, hanya dikasih tempat 3 ya. Kalau 3 berarti hanya integer ya. Correct. Nah ini bisa agak panjang, maksudnya bisa kita kompleks ya, bisa kompleks bisa nih. Nah, bisa kan? Oke, berikutnya kita ke ini udah ya, casting sekarang. Kalau mau diindonesia boleh ya, saya juga agak pusing nih kalau Indonesia bahasa Inggris. Oke, ya kita lihat ya. Casting Python, casting. Tentukan jenis variabel. Ada kalanya Anda ingin menentukan tipe pada variabel. Ini bisa dilakukan dengan fungsi casting. Python adalah bahasa berorientasi objek, karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Sekarang, oleh karena itu casting dalam Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor ya, semacam ini ya. Ini konstruktor in, dalam kurung, buka kurung. Membangun bilangan bulat dan literal integer, literal float. Ya. Dengan menghapus semua desimal atau literal string, memberikan string mewakili bilangan bulat. Ya, kemudian berarti bisa ya kita ganti menjadi string gitu ya dalam kurung. Maka yang tadinya dia angka bisa jadi string. Nah, ini atau literal string ya, memberikan string mewakili bilangan bulat. Float membangun float buka kurung tutup kurung membangun angka float dari literal integer, literal float atau literal string. Kemudian string buka kurung tutup kurung membangun string ya, dari berbagai tipe data. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini hampir mirip-mirip seperti tadi sih ya. Jadi seperti kita mengkonversi gitu ya. Integer 1 x will be 1. Integer 2.8 y will be 2 ya. Integer 3 ya kan. Z will be 3 string ya. 3 string Z will be 3 tapi ini udah berbentuk integer 3 string ini apa? Ya tipe data string akan menjadi 3 dalam bentuk angka integer ya. Demikian juga ini ya, 1 float 1 jadi 1, float 2.8 jadi 2.8, float 3, string 3 jadi 3.0 karena float ya, harus ada titiknya. Float 4.2 jadi 4.2. Oke. Ada yang string misalnya seperti ini ya. String S1. Nah, ini string memang ya, will be S1. Nah, ini ya, string 2 will be 2. String tapi ya. Di string. Tadinya 2-nya itu kan tipe integer. Oh, ini tipe float di string jadi string ya, nilainya jadi akan jadi string. Kalau string jadi seperti angka tapi bukan angka, dia karakter. Ini di casting namanya, casting. Hampir mirip dengan convert ya. Hampir mirip. Karena sama-sama menggunakan fungsi apa tadi? Konstruktor ya. Oke, sekarang masuk tipe string Python. Jadi Python punya string, punya number ya. Selain tipe data juga punya string ini stringnya kelasnya di Python ya. String in Python are surrounded. Nah, mau diinisialkan aja Pak biar gampang. Oke. Itu ya.
String dalam Python dikelilingi oleh atau diikuti dengan tanda kutip tunggal. Jadi atau tanda kutip ganda, bisa tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Tadi kita udah banyak bicara tentang string ya. Misalnya halo dan kasih tanda kutip 2, itu sama saja artinya dengan halo kasih tanda kutip ganda ya, depan belakang. Anda bisa menampilkan literal stringnya dengan print buka kurung, ya fungsi dari print buka kurung tutup kurung. Kita bisa menampilkan literal stringnya. Jadi print hello, print ini nanti tampilnya adalah hello ya, misalnya gini. Kita buka ini kan hello. Sama, dikasih tanda petik 2 maupun tanda petik 1 ya, sama saja. Maksudnya gitu. Oke ya. Mungkin untuk sebentar ini kita potong aja videonya dulu ya di string supaya tidak terlalu banyak. Saya sudah dulu untuk yang bagian pertama supaya bisa diupload di YouTube ya, sebentar.